reaksi, apakah dia menuju reaktan atau menuju produk gitu ya. Dan kita juga perlu untuk mengatur berapa jumlah reaktan dan berapa jumlah produk yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Ya. Nah, untuk ini kita perlu prinsip-prinsip termodinamika. Jadi dalam materi yang terakhir itu sudah kita lihat bahwa untuk mengubah atau mengendalikan jumlah spesies-spesies dalam reaksi kimia, kita membutuhkan energi dari reaksi tersebut. Ya, jadi ada kaitan energi dan materi di situ. Nah, energi yang kita pelajari adalah antara lain energi dalam, entalpi. Energi dalam adalah kalor pada volume konstan, kemudian entalpi adalah kalor pada tekanan konstan, dan yang terakhir kita pelajari energi bebas Gibbs. Ya. Jadi dengan mengatur energi dari reaksi itu, maka kita bisa perkirakan berapa jumlah reaktan, berapa jumlah produk yang terlibat dalam satu reaksi kimia. Atau sebaliknya, dengan mengatur jumlah dari spesies reaksi, maka kita bisa mengatur energinya. Nah, kemudian yang terakhir, energi bebas Gibbs, di dalamnya terkandung prinsip untuk mengarahkan reaksi kimia. Jadi kita tahu bahwa kalau delta G-nya kecil dari 0, maka reaksi akan spontan. Berarti reaksi akan mengarah kepada produk. Ya, kalau misalnya kita tulis bersama reaksi seperti biasa. Kalau selisih energi bebas Gibbs-nya itu besar dari 0, maka reaksinya tidak spontan. Jadi butuh energi dari situ. Okay. Nah, spontanitas ini itu sebetulnya asalnya dari entropi ya. Jadi suatu perubahan materi, termasuk tentunya perubahan kimia, itu selalu akan menghasilkan kenaikan entropi semesta besar dari 0. Nah, tapi kemudian diterjemahkan ke dalam energi, itu menjadi perubahan energi bebas sistem. Oke. Nah, satu hal mungkin yang catat lagi, yang perlu kalian ketahui juga, bahwa perubahan energi bebas Gibbs ini itu berlangsung pada tekanan dan temperatur konstan. Ya. Jadi kita sudah berikan contoh kemarin dalam tubuh kita, gitu ya, itu semua reaksi berlangsung pada temperatur 37 derajat Celcius, kemudian tekanan 1 atmosfer. Nggak bisa diubah-ubah. Gitu ya. Kalau kita ubah nanti, maka reaksi kita berjalan, tekanan pusat enzim menjadi rusak. Oke. Nah, itu yang terakhir. Nah, selanjutnya, satu aspek lagi yang harus kita pahami dalam suatu sistem reaksi kimia, seperti sudah kita singgung minggu lalu, bahwa kebanyakan reaksi kimia berlangsung pada tekanan temperatur konstan. Satu lagi, reaksi kimia itu bisa berlangsung reversible. Ya. Jadi bisa balik. Jadi kalau spontan itu kan satu arah, jadi arah ke kanan saja atau ke kiri saja. Gitu ya. Tapi kemudian dalam prakteknya, kalau reaksi itu berlangsung pada tekanan dan temperatur yang konstan, maka reaksi itu cenderung berlangsung reversible. Ya. Jadi bisa dibalikkan, bisa dikembalikan. Jadi pada saat dia sudah arah ke kanan, suatu saat dia bisa dikembalikan ke kiri. Nah, dari situ bisa kita ambil suatu kesimpulan, kalau misalnya reaksi itu bisa dikembalikan setiap saat, maka reaksi itu berlangsung pelan-pelan. Ya. Atau dengan kata lain, itu di setiap titik reaksi, di setiap waktu, dia selalu ada dalam keadaan setimbang. Jadi jumlah yang ke kanan itu selalu sama dengan jumlah ke kiri. Okay. Karena dia setiap saat, dia bisa dikembalikan. Kalau nggak bisa balik dia. Ya. Jadi kalau misalnya ke kanan terlalu besar, ya, atau ke kiri terlalu besar, maka reaksi itu tidak bisa reversible. Ya. Jadi dia hanya bisa reversible pada saat jumlah ke kanan dan ke kiri itu selalu hampir sama. Nah, keadaan tersebut dikenal sebagai keadaan setimbang. Okay. Nah, hampir seluruh reaksi kimia itu selalu dalam keadaan setimbang. Nah, keadaan setimbang ini nantinya sangat berguna bagi kita untuk mengatur, ya, mengatur jumlah, arah, sekaligus juga laju reaksi. Ya. Jadi analoginya
begini kira-kira, kalau kita ingin mengetahui stabilitas suatu materi, misalnya mobil gitu ya, apakah mobil itu stabil pada kecepatan tinggi? Nah, bagaimana kita tahu bahwa dia stabil? Nah, stabilitas materi ini atau stabilitas mobil itu bisa kita tahu kalau kita ganggu. Ya, jadi kalau misalnya dia lagi melaju dengan kecepatan tinggi, kita coba ganggu dari angin, dari kiri kanan, kemudian atau kita tabrak dari belakang, di depan gitu ya. Apakah masih stabil atau enggak? Nah, begitu kita misalnya uji stabilitas mobil dengan kecepatan tinggi gitu ya, jadi dia dalam keadaan stabil dulu, dalam keadaan seimbang dulu kita ganggu. Begitu kita ganggu, nanti kita akan tahu bahwa sebetulnya ada hal-hal yang perlu kita perbaiki gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain, jadi sebetulnya mobil ini tidak stabil-stabil amat, jadi dia punya karakter sendiri ya, karakter sendiri yang variabelnya adalah angin, akselerasi atau tabrakan dari depan dan belakang. Itu contoh ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui karakter asli ya, dari suatu mobil dengan kecepatan tinggi, ya ganggu keseimbangannya, ganggu stabilitasnya. Nah, hal ini juga berlaku untuk semua materi, ya, termasuk kita sendiri. Jadi kalau kalian ingin tahu karakter seseorang, karakter teman misalnya, teman, jangan lihat dalam keadaan stabil. Atau begini, ya, jangan hanya dilihat pada keadaan dia setimbang, tidak ada apa-apa. Nah, kesetimbangannya harus diganggu. Ya, kesetimbangan harus diganggu. Misalnya begini, si teman ini kita ajak jalan jauh, gitu ya, jalan kaki sejauh 20 km, gitu. Atau misalnya kita marahi setiap saat, gitu. Kita tekan dia, emosinya. Nah, pada saat itu kita baru tahu, ini sebetulnya si teman ini punya karakter apa saja. Sehingga nanti kita bisa kendalikan. Ya. Nah, ini prinsip-prinsip ini digunakan oleh Belanda dulu untuk mengetahui sifatnya lawan manusia. Jadi mereka disuruh kerja paksa, gitu ya, kerja rodi, kemudian tidak diberi makan dan sebagainya. Dan pada saat itu mereka tahu ini sebetulnya orang Indonesia ini karakternya seperti apa. Jadi ganggu kesetimbangannya, itu diganggu kesetimbangannya, maka nanti akan kelihatan karakter asli. Nah, sebetulnya kalau untuk mahasiswa itu juga diterapkan nih. Jadi kalau saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak, namanya itu IO, jadi IO itu apa ya? Kalau dulu namanya ospek, perpeloncoan. Jadi perpeloncoan itu sebetulnya untuk mengenal karakter kalian. Jadi si senior itu menekan Anda secara psikis, gitu ya. Kalau istilah kami itu direndahkan sedikit derajat saudara itu di bawah manusia, gitu. Manusia jadi kecil sedikit, jadi diganggu kesetimbangannya itu. Nah, setelah itu kan kelihatan ini saudara ini punya karakter apa aja. Jadi kalau misalnya ada orang yang suka diem, gitu ya, setelah dimarah-marahi, ada yang suka teriak-teriak, melawan, gitu ya. Ada yang suka melarikan diri, ada yang tidak setia kawan, gitu kan kelihatan di situ. Ya. Nah, itu salah satu penerapan dari kesetimbangan dalam konteks yang lebih luas. Sama saja seperti reaksi kimia ini juga begitu. Kita tahu karakter reaksi kalau kesetimbangannya diganggu. Karena hampir semua reaksi itu terjadi dalam Oke, saya share screen. Bisa terlihat screen-nya? Terlihat, Bapak. Kelihatan. Ya. Oke. Baik. Jadi materi dalam kesetimbangan kimia ini ada 4 ya. Jadi ada pertama adalah termodinamika kesetimbangan sendiri di kelanjutan yang kemarin. Ya. Kemudian ada tetapan kesetimbangan pada tekanan dan temperatur tetap. Ada jenis reaksi kesetimbangan dan ada gangguan pada kesetimbangan. Nah, kalau termodinamika kesetimbangan itu kita akan melihat energi bebas Gibbs ya. Cuman karena kesetimbangan itu berjalan reversible, kemudian berjalan pada temperatur dan tekanan konstan, ini kata kuncinya di sini, maka perubahan energi bebas Gibbs sama dengan 0. Yang kita lihat nanti adalah energi
bebas Gibbs standar. Mungkin masih ingat bahwa standar ini penting ya, gitu, karena setiap kali kita mengukur energi atau perubahan energi suatu materi itu, maka kita harus bandingkan dengan keadaan standar. Karena kita tidak bisa mengukur energi suatu sistem pada satu titik tertentu. Kita harus melihat perubahannya. Oke. Nah, perubahan itu antara lain kita bandingkan dalam keadaan standar. Dan dalam keadaan standar ini kita lebih mudah mengukurnya karena keadaan standar itu bisa 1 atmosfer, 1 molar, gitu, 1 bumi dan sebagainya. Jadi harganya bisa 0. Jadi keadaan standar itu bisa 0. Jadi kita bandingkan dengan harga 0. Gitu ya. Nah, ini energi bebas Gibbs yang kita ukur dalam keadaan setimbang itu energi bebas Gibbs standar. Ya. Nanti akan setara dengan tetapan kesetimbangan, lalu setara dengan delta A0 minus D delta S. Ini adalah keadaan standar ya, bukan entalpi reaksinya. Karena kalau entalpi reaksi, dia tidak memberikan harga, dia harus memberikan 0. Nah, kemudian yang berikutnya ada tetapan kesetimbangan yang kita kenal dengan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan, tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi, dan tetapan kesetimbangan berdasarkan fraksi mol. Nah, ini sebetulnya berhubungan dengan aktivitas materi yang kita ukur. Di aktivitas materi itu bisa dalam bentuk tekanan, dalam bentuk konsentrasi, atau dalam bentuk fraksi mol. Ya. Nanti kita lihat satu-satu. Nah, yang ketiga adalah jenis-jenis reaksi setimbang. Ya. Nanti ada gas, nitrogen itu maksudnya nanti campuran antara padat dan gas umumnya. Kemudian ada dalam fase larutan. Nah, larutan ini kita bahas sendiri nanti. Di setelah kesetimbangan kita bahas tentang larutan. Ya. Dan sekali lagi, perbedaan dari jenis-jenis reaksi setimbang ini adalah aktivitas masing-masing buku ini. Ada aktivitas gas, ada aktivitas larutan, ada aktivitas padatan. Nah, nanti kita lihat aktivitas itu apa ya. Nah, yang keempat ini adalah yang paling penting tadi kita ilustrasikan di awal, bahwa kalau kita ingin mengetahui karakter suatu reaksi kimia, ingin mengendalikan reaksi kimia tersebut dengan mengetahui karakter tersebut, maka kita harus mengganggu kesetimbangan. Di kesetimbangan terus diganggu. Jadi mungkin konsep-konsep ini belum pernah sudah di SMA, walaupun secara tekstual ini sebenarnya sudah tahu apa yang disebut sebagai gangguan pada kesetimbangan atau asas Leggetalier. Tapi sebetulnya asas Leggetalier itu sangat membantu kita untuk mengendalikan reaksi kesetimbangan. Ini dari sini kita bisa mengendalikan arah reaksi, gitu ya, dengan tetapan kesetimbangan yang konstan, atau arah reaksi kalau misalnya tetapan kesetimbangan berubah, terutama pada saat tekanan dan temperaturnya berubah. Kalau K-nya tetap, berarti tekanan dan temperaturnya tetap, yang kita ubah hanya konsentrasi dan tekanan parsial. Oke, kita lihat yang pertama adalah termodinamika kesetimbangan. Ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, bahwa energi yang kita lihat dalam kesetimbangan itu adalah energi bebas Gibbs, delta G. Nah, kemudian karena dia berlangsung pada P dan T konstan, ya, T tetap, maka delta H-nya akan sama dengan 0. Isotermal, ya. Jadi tidak ada kalor yang dipertukarkan. Ya. Delta H itu adalah kalor pada tekanan konstan. Tapi kalau T-nya juga tetap, maka tidak ada kalor yang keluar masuk. Kalor juga 0. Kemudian satu lagi adalah proses reversible. Nah, reversible ini delta S-nya sama dengan 0. Ya, delta S sama dengan 0. Ini lupa saya catat di sini. Di dalam proses reversible, delta S sama dengan 0. Jadi tidak lagi dikatakan besar dari 0 atau kecil dari 0, spontan atau tidak spontan. Karena sekarang sebetulnya dia tidak berubah apa-apa. Jadi setiap saat dia bisa spontan, bisa juga tidak spontan dalam saat yang bersamaan. Gitu ya. Jadi delta S sama dengan 0. Dia harganya 0. Oke. Nah, satu lagi komponen delta G ini yang kemarin belum saya masukkan dalam persamaan, itu adalah komponen potensial kimia namanya. Potensial kimia itu menyatakan
potensi suatu materi untuk bergerak atau beraksi, kemudian bereaksi. Jadi artinya misalnya mungkin sudah paham barangkali mana yang lebih aktif HCl dibandingkan dengan H2 misalnya, HCl atau H2, atau HCl dengan HOH, HCl dan air. Ya. Nah, kalian mengatakan bahwa HCl lebih reaktif, ya. Lebih aktif sebetulnya, lebih aktif HCl dibandingkan H2O. Atau bisa juga kita lihat misalnya gas, ya. Mana yang lebih aktif, oksigen dibandingkan dengan H2O. Nah, oksigen lebih aktif, jadi gerakan molekulnya lebih lincah gitu, dan kemungkinan dia bertumbukan dengan molekul lain itu lebih besar. Nah, reaktivitas ini ya, itu kita ukur dengan besaran termonarik disebut sebagai potensial kimia. Nah, potensial kimia itu akan tergantung pada aktivitasnya dia, AI. Ya. Nah, kemudian ini sebetulnya bisa diturunkan, tapi ini mirip dengan gas ideal, bukan gas ideal, tapi mirip dengan perhitungan delta G0 tadi, bahwa mu I itu setara dengan RT log AI. Nah, kemudian karena ini harus kita bandingkan, karena ini juga fungsi keadaan, jadi kita nggak bisa mengukur pada keadaan terus bandingkan dengan keadaan lain, kita bandingkan dengan keadaan standar. Jadi mu I minus mu I 0 itu akan sama dengan RT log AI. Nah, AI ini aktivitas. Jadi AI inilah nanti yang berkaitan dengan reaktivitas materi. Bisa berkaitan dengan polarisasi seperti tadi, ada HCl lebih polar dibandingkan dengan H2O misalnya, atau konsentrasi, jadi konsentrasi suatu zat juga mempengaruhi reaktivitas, semakin tinggi konsentrasinya maka semakin reaktif, atau tekanan, jadi semakin besar tekanan suatu materi maka dia akan semakin aktif gitu ya. Setelah aktif baru reaktif, baru dia akan reaktif. Okay. Nah, ini lambangnya mu I, potensial kimianya. Lalu di sini ada mu I, ini koefisien reaksi. Jadi delta G itu bisa kita ukur sebagai penjumlahan hasil kali mu I kali mu I. Jadi hasil kali koefisien reaksi dengan potensial kimia spesies yang bereaksi ini bisa produk, bisa reaktan. Ya, nanti kalau produk mu I-nya menjadi positif dan mu I-nya menjadi negatif. Ini seperti biasa. Oke. Nah, lalu kalau kita lanjutkan, jadi kalau ini tadi delta H0, delta S0, delta G. Delta G sama dengan 0 plus sigma mu I kali mu I, ya, ini juga sama dengan 0. Atau dengan kata lain, sigma mu I kali mu I ini akan sama dengan 0. Oke. Ya, ada yang mau bicara? Oke, lanjutkan ya. Jadi kalau ini kita substitusikan ke dalam persamaan yang awal tadi, maka kita dapatkan sigma mu I kali mu I itu sama dengan sigma mu I kali mu I 0, mu I kali mu I 0 plus RT sigma mu I kali log AI. Ini sebetulnya tidak ada yang aneh, jadi tinggal di apa namanya mu I-nya, mu I ini kita ganti dengan bersamaan awalnya begini, gitu ya. Sekarang mu I ini kita ganti dengan mu I 0 plus RT log AI. Ya, jadi ini berarti mu I kali mu I 0 plus RT log AI dalam kurung gitu ya. Ini nanti yang akan kita jumlahkan. Sigma ini penjumlahan maksudnya. Ya. Nah, jadi seperti ini. Karena RT itulah tetapan, ini bisa kita keluarkan dari penjumlahan gitu, sehingga nanti mu I kali mu I ini sigma mu I kali mu I kali mu I sama dengan sigma mu I kali mu I 0 plus RT sigma mu I kali log AI. Ya, ini sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian kita kembalikan ke persamaan awal, ini adalah delta G, ini adalah delta G0, gitu ya. Ya. Ini, nah, penjumlahan ini, penjumlahan sigma mu I kali log AI ini matematik biasa sebenarnya.
bisa kita ganti ya menjadi loan. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kalau new ini kita pindahkan ke sini, ya ke luas kanan ke loan, maka dia akan menjadi pangkat gitu ya, di pangkat AI. Nah sekarang yang sigma ini ya itu akan menjadi P gitu ya. Jadi P itu adalah perkalian sekarang ya. Jadi kalau kita pindahkan ke sini ya, loan yang kita keluarkan maka ini menjadi P sekarang perkalian. Jadi ini menjadi loan AI pangkat new I. Jadi kalau misalnya ada dua zat di situ, A1 dan A2, new 1 dan new 2, maka nanti ini akan menjadi A1 pangkat delta G nolnya dipindahkan ke kiri atau sebaliknya gitu. Atau RT-nya kita pindahkan menjadi negatif gitu, maka delta G nol sama dengan minus RT ln P kali AI pakai I. Ya. Nah, komponen inilah P kali AI pakai I ini yang kita sebut sebagai tetapan kesetimbangan. Ya. Ini yang kita sebut sebagai tetapan kesetimbangan. Oke. Jadi kalau di SMA mungkin sudah belajar langsung perkalian konsentrasi produk pangkat koefisien reaksi dibagi dengan perkalian konsentrasi reaktan pangkat koefisien reaksinya. Nah sebetulnya aslinya itu ini merupakan tetapan termodinamik, gitu ya. Jadi diturunkan dari energi bebas Gibbs, gitu ya. Nah kemudian kalau kita lihat persamaan ini, min RT log K, ya, maka K ini harus tanpa satuan. Baru dia bisa dilogaritmakan. Jadi misalnya kalau ada satuan ya misalnya 100 meter kuadrat gitu ya. Nah, kemudian 100 yang memang bisa dilogaritmakan atau dilogkan, tapi meter kuadratnya nggak bisa. Gitu ya. Jadi haruslah K ini tidak memiliki satuan. Oke. Nah, supaya tidak memiliki satuan, maka harga AI ini ya, itu selalu dibandingkan dengan keadaan standar. Ini bukan AI berdiri sendiri, tapi AI per AI 0, ya, 0 kecil gini. Ya, keadaan standar begini. Ya. Nah, nanti kita lihat bahwa kalau misalnya tekanan, kalau misalnya AI itu kita ukur sebagai tekanan, maka keadaan standar itu harganya 1 atmosfer. Jadi kalau misalnya AI per AI 0, ya, AI-nya kita ketahui 10 ATM misalnya, maka nanti besaran ini menjadi 10 ATM dibagi dengan AI 0-nya 1 ATM, jadi 10 bagi 1. ATM-nya hilang, jadi satunya akan hilang. Ya. Nah, kalau satunya sudah hilang, baru bisa dilogaritmakan. Ya, jadi harga K tanpa satuan. Ini harus tanpa satuan. Nah, jadi AI ini bisa kita ukur dengan berbagai aktivitas mengukur tadi yang saya katakan, bisa dalam bentuk konsentrasi, bisa dalam bentuk tekanan, bisa dalam bentuk fraksi mol gitu ya, bisa dalam bentuk polarisasi, ya tergantung nanti, itu banyak sekali variasinya. Nah ini digambarkan AI sebagai fungsi dari tekanan gitu ya. Nah kalau kita ingin mengukur tekanan gitu ya, maka tekanan ini kita harus bandingkan dengan tekanan standarnya. Ya. Di AI sebagai PI per P0 sekarang. Nah, tadi saya katakan bahwa P0 sama dengan 1 atmosfer. Ya. Jadi kalau ini bagi 1 atmosfer, ya harganya tetap sama dengan PI, cuma tanpa satuan. Oke. Nah, tetapan kesetimbangan yang kita ukur berdasarkan tekanan ini kita sebut sebagai tetapan kesetimbangan tekanan. Ya. Di constant equilibrium based on the pressure of reaction. Jadi ini berdasarkan tekanan Kp. Jadi kita singkat dengan Kp. Ini adalah contoh reaksinya. N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Ini sama dengan ini menyatakan
bentuk kesetimbangan. Gitu ya. Nah, kemudian KP-nya bagaimana merumuskannya gitu ya, untuk memformulasikannya, maka KP sama dengan kita masuk ke sini, jadi PNH3 dibagi dengan 0,3 dipangkat koefisien reaksinya buat sini dikali, ini kan ini kali ya, kali N2 dibagi dengan tekanan standar tetap 1 atmosfer dipangkat koefisien reaksinya. Nah, kalau ini karena ini merupakan reaktan, maka koefisiennya negatif. Oke. Ini negatif 1, nah, kemudian H2-nya nanti negatif 3. Oke. Jadi ini adalah formulasi tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan, reaksi pembentukan amonia dari nitrogen dan ya. Jadi kalau secara gas, mungkin saudara sudah dapat di SMA bahwa Kp sama dengan PNH3 pangkat 2 dibagi dengan PNO2 dikali dengan pH2 pangkat 3. Ya, itu adalah rumusan dari tetapan kesetimbangannya bersama tetapan kesetimbangan. Oke, ini disebut sebagai tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan. Nah, Kp ini bisa kita ubah menjadi Kc, tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi molar, ya. Konsentrasi dalam molar. Caranya kita ubah P-nya dalam bentuk konsentrasi. Jadi kalau ini kita menggunakan persamaan gas ideal, jadi PV sama dengan nRT gitu ya. Kemudian V-nya kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga P sama dengan N per V kali RT. Oke. P sama dengan N per V kali RT. Lalu kalau ini dibandingkan dengan tekanan standar, dan ini menyatakan tekanan setiap materi dalam kesetimbangan, ya, maka nanti P-nya itu adalah PI per P0, sama dengan NI per V kali RT. Dan NI ini adalah jumlah mol dari masing-masing spesies dalam kesetimbangan. Okay. Nah, apa yang terlihat sekarang bahwa NI per V ini adalah konsentrasi, kita tulis sebagai C. Jadi ini PI per P0 sama dengan CI per C0 kali RT. Ya. Ini adalah persamaan gas ideal biasa. Nah, C0 ini kita butuhkan sekali lagi karena kita tidak bisa mengukur konsentrasi pada satu keadaan, dia harus diubah dulu keadaannya, jadi kita hanya bisa melihat perubahannya, konsentrasi. Nah, C0 ditentukan, jadi kalau C0 itu dalam beberapa keadaan, terutama pada temperatur 5 derajat Celcius, itu harganya 1 molar. Okay. Jadi CI bagi 1 ya tetap CI, tetapi satunya udah nggak ada, jadi ini satunya tidak ada. Oke. Okay. Nah, kalau ini kita persamaan ini kita substitusikan ke dalam KP tadi, ya, KP di awal ya tadi ya. Nah, ini KP ini, ya, maka nanti KP akan sama dengan PCI sekarang, ya, RT kali I. Jadi PI ini kita ganti dengan CI dikalikan dengan RT, ada RT di sana. Nah, R kali T ini merupakan konstanta sehingga bisa kita keluarkan dari faktorialnya. Di luar ya sekarang, pangkatnya otomatis juga keluar, ini R-nya juga dipangkatkan ya, dalam kurung mesinnya. Ini di RT ini dipangkatkan dua-duanya, dan nanti kita pangkatkan dengan selisih koefisien reaksi. Ya. Jadi ini selisih koefisien reaksi dari produk dengan reaktan. Nah, kemudian baru di faktorialkan konsentrasi pangkat koefisien reaksi dari masing-masing spesies dalam kesetimbangan kimia tersebut. Okay. Nah, ungkapan ini P kali CI pangkat I ini itu adalah tetapan kesetimbangan konsentrasi. Okay. Jadi bisa kita lihat dalam formulasi ini bahwa Kp ya itu akan sama dengan RT. Sekali lagi RT ini dipangkatkan semua ya, dipangkatkan selisih koefisien reaksi reaktan berat ya, dikalikan dengan Kc. Ini keterkaitannya. Kalau kita balik, maka Kc sama dengan RT pangkat minus sekarang delta I dikalikan dengan Kp. Bisa begitu. Sampai di sini ada yang mau tanyakan?
Baik, saya lanjutkan. Nah, di samping KP dan KC, ada lagi tetapan kesetimbangan yang didasarkan kepada fraksi mol, atau kita sebut sebagai KX. Nah, untuk melihat relasi antara KP, KC, dan KX ini, kita menggunakan formulasi hukum Rolle, ya, kalau kalian masih ingat di wujud zat, bahwa tekanan suatu zat dalam suatu campuran itu sebanding dengan fraksi mol dari zat tersebut dikalikan dengan tekanan total. Tekanan total. Jadi kalau misalnya tadi kita punya campuran N2, H2, dan NH3 gitu ya, maka tekanan N2 itu akan sebanding dengan fraksi mol N2 dikalikan dengan P totalnya. Jadi P total itu jumlah PI ini, sigma PI gitu ya. Jumlah tekanan parsial semua zat dalam kesetimbangan tersebut. Oke, ini hukum Rolle. Nah, dari sini ya, persamaan PI sama dengan XI kali P total ini disubstitusikan ke dalam persamaan KP tadi ya. Jadi PI-nya kita ganti sekarang, PI diganti sebagai XI kali P total ya. Maka ini persamaannya KP sama dengan P kali atau faktorial dari PI pakai I itu diubah menjadi faktorial XI kali P total pangkat I. Oke. Nah, sekali lagi P total itu konstan gitu ya. Jadi dia bisa dikeluarkan dari sigma. Sehingga nanti yang tersisa adalah KP sama dengan P total. Kalau dikeluarkan berarti pangkatnya juga dikeluarkan. P total di pangkat selisih koefisien reaksi produk dengan reaktan dikali sigma, faktorial P dari XI pangkat mu I. Nah, faktorial XI pangkat mu I ini kita sebut sebagai KX, tetapan kesetimbangan dari fraksi mol. Ya. Jadi dapat dilihat secara kembali bahwa KP sama dengan KX kali P total pangkat selisih koefisien reaksi dari reaktan dan produk. Oke. Ini hubungan antara KP dan KX. Nah, ini bisa dilanjutkan lagi kalau kita ingin melihat bagaimana hubungan KX dan KC. Karena kita tahu tadi hubungan KP dengan KC, KP dengan KX, maka KX bisa dihubungkan dengan KC. Baik, nah itu ungkapan tetapan kesetimbangan. Nah sekarang kita lihat sebetulnya ada beberapa jenis kesetimbangan, tetapi sebagai gambar umum saja kita lihat ini adalah kesetimbangan heterogen, nanti ada kesetimbangan homogen, terutama untuk gas tentunya, lalu ada kesetimbangan larutan. Ya. Larutan itu sebetulnya termasuk kesetimbangan homogen, gitu. Karena semuanya dalam fase larutan. Gitu. Nah, dalam kesetimbangan heterogen berarti ada dua fase yang terlibat di sana. Gitu ya. Bisa padat gas, bisa gas cair atau cair gas dan sebagainya. Nah dalam contoh ini kita melihat perubahan keadaan yang melibatkan dua fase, yaitu fase padat dan gas. Ini adalah contoh reaksinya. Ini sering dipakai di SMA juga gitu ya. Reaksi penguraian kalsium karbonat jadi kapur ditambah dengan CO2. Jadi ini reaksi dipakai untuk membuat kapur di sini, ya, buat kapur perekat. Gitu. Nah, di sini ada dua fase, kalsium karbonatnya fase padat, CaO fase padat, dan CO2 fase gas. Ya. Nah, kalau ini kita ukur atau kita ungkapkan sebagai kesetimbangan konsentrasi, maka Kc-nya sama dengan konsentrasi CaO kali konsentrasi CO2 dibagi dengan konsentrasi CaO3. Ya. Atau dengan kata lain CaO maka reaksinya kali dengan CO2 maka reaksinya dikali dengan konsentrasi CaO3 dibagi minus koefisien reaksi karena ini terletak sebagai reaktan. Ini simpel saja. Nah problem adalah ini konsentrasi CaCO3 dan CO2 itu berapa gitu? Karena dia padatan.
Nah, kita kembali ke definisi awal, sebetulnya yang diukur itu bukan konsentrasi, tetapi aktivitas. Ya. Nah, aktivitas itu selalu dibandingkan keadaan standar. Oke. Nah, dalam hal ini, kalau dia padatan murni begini, maka aktivitasnya tidak berubah. Ya. Jadi, aktivitas keadaan standar dengan aktivitas pada keadaan T atau waktu tertentu, ya, itu tidak akan berubah. Dia selalu tetap. Kalau ini tetap, sekali lagi ini tetap, ini kita ukur, kita bandingkan dengan keadaan standar ya. Jadi konsentrasi ini CI per C 0, gitu ya. Ya. Nah, kalau dia tetap, gitu ya, maka nanti aktivitas ini, ya, aktivitas CaO dan CaCO3 ini bisa ditangkap sebagai konstanta, ya, bisa sebagai konstanta. Kalau CO2 dia tidak tetap, ya, tidak tetap. Jadi begitu tekanannya kita ubah, maka nanti tekanan parsial CO2-nya juga akan berubah. Atau misalnya CO2-nya kita tambah di sini, ya, misalnya CO2-nya kita tambah, CO2-nya juga ikut bertambah. Nah, pertambahan CO2 itu dinyatakan dengan tekanannya akan berubah. Tapi kalau CO2 kita tambah, ya, CaO-nya bertambah, tapi CaO-nya aktivitasnya sama. Jadi berapapun jumlahnya aktivitasnya sama. Ya, tidak berubah di padatan tadi. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini sebagai entropi saja, mungkin kalian bisa bayangkan. Jadi pada padatan mau berapapun jumlahnya, entropinya akan sama. Jadi dia ketidakteraturannya akan tetap, gitu ya. Nah, karena itu tetap, maka aktivitas tetap. Tapi kalau CO2 kita tambah, semakin banyak gasnya, maka entropinya akan semakin tinggi, gitu ya. Nah, itu kira-kira analoginya. Jadi ini tadi yang saya katakan bahwa cairan dan padatan ini memiliki aktivitas yang tetap. Jadi kalau kita ganti dengan cairan liquid misalnya, maka ini juga memiliki aktivitas yang tetap. Nah, kalau dia tetap, maka harga KC ini, gitu ya, itu bisa kita lihat sebagai hasil kali konstanta yang berasal dari CaO atau konstanta yang berasal dari CO3 dikalikan dengan konsentrasi CO2. Seperti ini ya. Ini KC sama dengan konstan 2 per konstan 1, gitu ya. Nah, menghasilkan apa yang disebut sebagai KC, pseudo KC. Jadi artinya tetapan kesetimbangan besar konsentrasi yang sudah termodifikasi, gitu ya. Dan ini hanya tergantung pada konsentrasi CO2, tidak lagi tergantung pada konsentrasi CaO dan CaCO3. Ini sudah merupakan konstanta. Oke, jadi itu asalnya kenapa KC hanya tergantung pada CO2, yaitu tadi karena ini padatan, ya, itu tidak akan berubah aktivitasnya terhadap jumlahnya, gitu ya. Atau terhadap waktu juga. Ya. Jadi jumlahnya sedikit atau banyak, aktivitasnya sama. Gitu ya. Tapi kalau gas enggak, dia semakin banyak dia semakin aktif. Gitu ya. Itu kira-kira cara kita memahami. Baik, nah jenis kesetimbangan berikutnya akan kita lihat di materi larutan gitu ya. Sudah ada kesetimbangan asam basa, ada kesetimbangan redox gitu ya, yang sifatnya homogen. Gitu. Nah, kalau kesetimbangan yang non homogen atau heterogen yang lain seperti cair dengan gas, lalu antara larut dan gas mungkin itu akan terpisah. Prinsipnya sama saja sebetulnya, tapi mungkin dalam kuliah kimia satu ini tidak perlu kalian ketahui. Jadi kalau mau lebih dalam boleh saja. Nah, satu prinsip lagi tentang kesetimbangan ini yang perlu kita ketahui adalah tentang arah perubahan. Gitu ya. Jadi karena tadi delta G itu kan kita turunkan dari entropi, ya, menjadi entropi itu menunjukkan arah perubahan. Kalau sudah arah perubahan, ya, itu artinya ini sistem tidak lagi dalam keadaan setimbang. Jadi sistem bisa mengarah ke produk saja atau bisa mengarah ke reaktan saja. Jadi lambangnya panah ini. Kalau kesetimbangan itu panahnya setengah, tapi kalau misalnya dia bisa bolak-balik begini, itu panahnya utuh gitu ya. Jadi ujung panahnya utuh. Gitu ya. Ini adalah cara kita melihat arah perubahan. Gitu ya. Jadi di sini tetapan kesetimbangan itu bisa kita gunakan untuk memperkirakan arah perubahan pada saat konsentrasi dari reaktan dan produk kita ketahui. Jadi misalnya di saat awal, misalnya ada kesetimbangan antara, saya nggak tulis ini, gini aja deh,
Ada kesetimbangan antara A, B plus B menjadi P dan Q. Ya. Tapi dalam satu sistem kita tambahkan A, B, P, Q ini dalam waktu bersamaan gitu ya dengan konsentrasi masing-masing. Oke. Jadi pada saat itu kita tidak tahu ini. Pada saat itu dia pasti belum mencapai kesetimbangan karena kita campurkan dalam satu waktu dan kita tidak tahu apakah itu setimbang atau tidak. Jadi pasti dia kemungkinan besar itu dia akan reaksi ya baik ke kanan atau ke kiri. Jadi apa maksudnya? Di suatu sistem kesetimbangan itu kan tercapai setelah beberapa waktu. Tapi kalau misalnya dalam waktu bersamaan kita tambahkan A, B, P, dan Q ini dalam satu reaksi, maka dia belum mencapai kesetimbangan, dia butuh waktu. Ya. Nah, waktu untuk mencapai kesetimbangan itu macam-macam, ya. Atau bukan waktu. Proses untuk mencapai kesetimbangan itu macam-macam. Ada yang bergerak ke produk, ada yang bergerak ke Q. Nah, ini yang bisa diperkirakan ya kalau misalnya kita ketahui berapa harga tetapan kesetimbangan, apakah di kanan atau kiri. Nah, cara kita menentukan perubahan ini atau arah perubahan tersebut itu adalah dengan menentukan reaction quotient atau quotient angka ya, angka reaksi Q. Ya, yang sebetulnya ungkapannya. Jadi kalau ini adalah ungkapan kesetimbangan untuk reaksi ini adalah KC sama dengan konsentrasi P kali Q bagi A dan B dengan dipangkatkan masing-masing koefisien reaksinya. Ungkapannya sama persis ya dengan ungkapan kesetimbangan. Ya. Q sama dengan P, konsentrasi P kali Q bagi dengan A dan B. Tetapi konsentrasi yang kita ukur P, Q, A dan B ini bukan konsentrasi dalam keadaan setimbang. Ya. Umumnya adalah konsentrasi mula-mula atau konsentrasi akhir, gitu. Tapi kita tidak membiarkan sistem setimbang dulu, gitu ya. Jadi ya ini yang saya ungkapkan saya jelaskan di awal. Kalau ini PQAB ini kita ukur pada saat dia setimbang, prosesnya reversible, arahnya bolak-balik, bisa ke kanan ke kiri. Kalau ini tidak dalam keadaan setimbang, ya. Prosesnya tidak reversible, dia bisa ke kanan atau bisa ke kiri. Oke. Nah, kalau kalian masih ingat tadi ungkapan delta G gitu ya. Delta G ini aslinya adalah delta G 0 plus RT log K. Gitu ya. Tapi harganya 0. Delta G sama dengan 0. Nah, kalau misalnya delta G ini tidak 0, besar dari 0 atau kecil dari 0, maka reaksinya bergerak ke kanan atau ke kiri ya. Dia spontan atau tidak spontan. Sehingga gitu ya. Kalau delta G ini besar dari 0, berarti dia bergerak ke kiri, ya. Spontannya ke kiri. Kalau delta G-nya kecil dari 0, maka spontannya ke kanan. Ya. Kalau sama dengan 0, dia setimbang. Ya, dia setimbang. Nah ini delta G-nya tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0, maka ungkapan delta G-nya menjadi delta G 0 plus RT ln Q sekarang. Ln Q. Yang delta G 0 ya, tetap sama dengan RT ln K. Ya. Delta G 0 ini sama dengan RT ln K. Ini adalah harga energi bebas Gibbs pada saat keadaan setimbang dan dalam keadaan standar. Oke. Jadi kalau ini kita susun ulang, maka delta G sama dengan min RT ln K plus RT ln Q. Nah, ini ada ln K ln Q, kalian dipindahkan Q saja, berarti ini 1, maka delta G sama dengan RT ln Q per K, ini negatif. Nah, coba lihat sekarang. Kalau Q-nya besar dari K, Q besar dari K, maka harga ini akan semakin positif kan ya? Akan positif. Harga RT ln Q per K ini akan positif. Kalau ini positif berarti delta G-nya besar dari 0. Kalau besar dari 0, itu artinya reaksinya akan bergeser ke kiri. Ya. Jadi kalau ini positif, ya, reaksi ini tidak spontan gitu ya, tidak spontan. Yang spontan adalah yang ke kiri, berarti reaksinya akan bergeser ke kiri. Kalau Q-nya lebih kecil daripada K, gitu, maka harga ini akan negatif. Artinya delta G-nya akan kecil dari 0. Kalau kecil dari 0, berarti reaksinya bergeser ke arah kanan. Karena inilah yang spontan sekarang. Ya, spontan. Oke. Nah, kalau di SMA, barangkali sudah langsung menghitung harga Q-nya ini, kemudian bandingkan dengan K-nya, gitu. Kalau Q sama dengan K, itu setimbang. Gitu.
Kalau Q besar dari K, kesetimbangan bergeser ke kiri. Gitu. Nah ini sebetulnya kalau kita telusuri itu asalnya adalah dari termodinamika. Ya. Jadi sekarang kalian bisa jelaskan kenapa sih kalau Q besar dari K itu kesetimbangan bergeser ke kiri? Ya karena ini delta G-nya menjadi positif. Kalau delta G menjadi positif, maka yang spontan sekarang adalah yang arah ke kiri. Oke. Nah, perubahan ini, ya, sekali lagi, ini tidak mengubah harga K ya, harganya konstan. Ya, harganya konstan. Jadi dia bergeser ke arah kiri ini, supaya dia mencapai kesetimbangan yang baru. Baik. Nah, gangguan terhadap kesetimbangan ini seperti saya katakan tadi itu sangat penting ya dalam mengendalikan suatu reaksi kimia. Nah, contoh-contohnya sudah saya berikan tadi gitu ya, dengan mengganggu kesetimbangan, dengan mengganggu tekanannya, dengan mengganggu konsentrasinya, dengan mengganggu misalnya fraksi molnya gitu ya, maka nanti akan ada pergeseran kesetimbangan. Nah, pergeseran kesetimbangan ini itu melihatkan karakter reaksi, apakah dia akan spontan ke arah produk atau spontan ke arah reaktan. Ya. Nah, hal-hal itu bisa kita manfaatkan dalam praktek industri gitu ya. Jadi kalau kita ingin tadi seperti reaksi amonia dengan nitrogen dengan hidrogen masuk ke amonia, kalau kita ingin meningkatkan amonia, gimana caranya? Gitu. Kita ganggu reaksinya. Gitu. Kalau kita ingin mengefisienkan N2-nya, gimana caranya? Ya. Nah, itu adalah hal-hal atau aplikasi dari gangguan terhadap kesetimbangan. Nah, di SMA mungkin kalian sudah belajar asas inisiatif, ini rumusannya, bila sistem kesetimbangan ganggu dengan perubahan temperatur, tekanan, konsentrasi, dan tekanan atau konsentrasi komponen-komponen reaksi, maka sistem akan menggeser posisi kesetimbangan. Nah, di sini dicampur sebetulnya. Jadi kalau kita lihat ada dua sebenarnya, ada gangguan temperatur. Kalau gangguan temperatur dan tekanan itu tetapan kesetimbangannya berubah. Jadi memiliki delta G yang baru, delta G yang baru, makanya berubah. Ya. Kalau hanya konsentrasi tekanan volume, maka harga K-nya tetap. Gitu ya. Kenapa tetap? Ya, tekanan dan tekanan total di sini, tekanan totalnya tetap. Oke, nah ini adalah gambaran bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap suatu sistem kesetimbangan. Reaksinya adalah reaksi yang tadi juga ya, jadi nitrogen ditambah hidrogen juga gitu. Nah, di awal di sini reaksi sudah dalam keadaan setimbang. Jadi kita lihat yang section atau region dari yang warna putih ini ya. Jadi reaksinya sudah setimbang. Kalau setimbang artinya konsentrasi hidrogen, amonia, dan N2 dalam sistem ini sudah tidak berubah lagi. Ya. Berarti jumlah yang ke produk dan jumlah reaktan tetap sama. Jadi artinya konsentrasinya akan tetap sama ya sepanjang waktu. Ini setimbang. Okay. Nah, pada satu titik tertentu, sebentar. Ya, pada satu titik tertentu, kita tambahkan sejumlah X H2. Nambah dia. Ya. Jadi konsentrasi H2 ini mungkin bisa ditaruh W gitu ya. Konsentrasi NH3 Y bisa di sini, titik Y, kemudian N2 titik ini adalah Z. Sementara kalau ini mungkin W di sini titik hijau ini. Kita tambahkan hingga menjadi X, bukan X tapi hingga menjadi X kan. Ya. Konsentrasi akhirnya menjadi X. Nah, kalau ini kita tambahkan di sini, karena ini merupakan reaktan, ya, maka nanti si H2 ini akan diubah menjadi NH3. Ya. Umpamakan nanti yang berubah itu sejumlah A. Sejumlah A berubah, maka kalau ada A H2 yang berubah, maka akan terbentuk 2/3 A NH3 dan akan berkurang 1/3 N2. Ini stoikiometri biasa. Ya. Karena perbandingan koefisien reaksi. Ya. Jadi kalau di 1 mol, ini menjadi 1/3 mol, ini menjadi 2/3 mol. Kalau ini A mol, maka ini menjadi 1/3 A mol, ini menjadi 2/3 A mol. Ini berkurang. Berkurang kenapa? Ini reaktan. Ya.
Kalau dia berkurang, maka N2 ikut berkurang. Yang pertama adalah NH3. Oke. Jadi, dia berkurang sampai kapan gitu ya? Dia berkurang sampai bentuk sistem kesetimbangan yang baru. Ya. Jadi pada titik ini, konsentrasi H2, NH3, dan N2 tidak berubah lagi ya, terhadap waktu. Itu stabil. Nah, konsentrasi ini itu menggambarkan sistem kesetimbangan yang baru. Bagaimana dengan harga K-nya? Sama. Jadi K yang di sini, K yang di sini, ya, K yang dihitung pada kondisi yang putih ini akan sama dengan K yang dihitung pada kondisi yang apa namanya ya biru. Oke. Ya, jadi kalau kita uraikan lagi, ya, maka nanti pada keadaan setimbang jumlah H2-nya menjadi X tadi di atas minus A, jumlah NH3-nya menjadi Y di sini plus 2/3 A, jumlah N2-nya Z di sini berkurang sebesar 1/3 A. Jadi Z min 1/3 A. Ini diberi tanda dengan warna hijau ini, hijau H2, NH3-nya merah, kemudian N2-nya yang biru. Baik, ini tidak ada yang aneh dengan kesetimbangan ini. Mungkin yang perlu didalami itu filosofinya aja. Jadi kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan tentang prinsip-prinsip filosofis ini, sebenarnya sudah bisa jawab. Jadi kalau artinya begini, kalau di SMA diberikan aplikasinya, kalau di sini diberikan mengapa demikian, mengapa begitu, bagaimana kita melamarkannya akan datang. Gitu ya. Itu kelebihan kita belajar di universitas. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah perubahan tekanan dan perubahan temperatur istilahnya. Ya. Jadi kalau tekanan ini sekali lagi, kalau tekanan sistem yang kita ubah, maka nanti harga K juga ikut ubah. Harga K-nya ikut ubah. Tidak konstan lagi. Jadi kalau untuk melihat perubahan tekanan itu lebih mudah kalau kita melihat kesetimbangan yang didasarkan kepada tekanan, ya, atau tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan. Jadi sekarang kalau tekanan total diubah, maka nanti kita bisa melihat akan ada perubahan pada tekanan tekanan parsialnya, gitu ya, dari masing-masing zat dalam kesetimbangan. Kita pakai hukum pencampuran dasar itu tadi. Oke, kita kembali pada sistem reaksi ini, N2 plus H2 jadi NH3, Kp-nya tadi kita sudah dapatkan rumusannya. Lalu nanti untuk melihat hubungan antara Kp dengan P total ini, kita ubah saja tekanan parsial ini menjadi tekanan atau ya tekanan parsial dalam bentuk hasil kali fraksi mol dikali tekanan total. Jadi nanti akan keluar tekanan total ya. Jadi dari persamaan tadi kita lihat hubungannya Kp dengan P total seperti ini, muncul Kx. Nah, Kx ini relatif tidak berubah ya, karena memang jumlah molnya tetap. Jumlah mol dari reaksi ini tetap, kan nanti fraksi mol ini tidak akan tidak akan berubah banyak, gitu. Kx-nya akan tetap. Nah, sekarang bisa kita lihat itu ya, dalam sistem reaksi ini, kalau tekanan totalnya kita naikkan, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi di sini? Ya, karena tadi ini P total dipangkatkan selisih koefisien reaksi produk dengan rata, berarti minus 2 datangnya adalah dari 2 dikurangi 1 kurangi 3, jadi 2 kurang 4 minus 2 ya. Minus 2. Nah, P totalnya dipangkat minus 2, kalau P totalnya dinaikkan, maka harga ini, fraksi ini akan semakin kecil, gitu ya. Semakin kecil. Kalau ini semakin kecil, maka Kp-nya juga akan semakin kecil. Ya. Jadi kalau tekanan kita naikkan, tekanan total kita naikkan, maka harga tetapan kesetimbangannya juga akan semakin kecil. Nah, kapan dia makin kecil? Kalau kesetimbangannya bergeser ke arah kiri. Jadi jumlah reaktornya makin besar. Kalau reaktor makin besar, maka pembagi ini juga akan semakin besar. Kalau pembaginya makin besar, maka pembagi ini akan makin besar. Kalau ini makin besar, maka harga Kp-nya akan makin kecil. Jadi kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Oke.
Nah, kalau ini kita terapkan pada reaksi berikut, jadi ada reaksi hidrogen plus H2 menjadi Hi. Coba lihat sekarang, selisih koefisien reaksinya 2 dikurangi 1+1 dikurang 2, 0. Ya. Jadi nanti Kp sama dengan Kx gitu, kali P total maka 0. Gitu. Nah, dalam kondisi ini, itu kenaikan tekanan atau perubahan tekanan tidak lagi mempengaruhi Kp, ya, karena maka 0. Jadi kalau misalnya tekanan kenaikan, ya, maka 0, jadi harganya tetap 1. Gitu. Jadi Kp sama dengan Kx, berarti P total tidak mempengaruhi reaksi. Jadi ada reaksi begini, kita naikkan tekanannya, tidak akan mengubah arah reaksi, apakah ke HI atau ke produk atau ke reaktan. Oke. Nah, sekali lagi, saya yakin ini di SMA sudah diajarkan, itu menaruh tekanan kepada suatu sistem keseimbangan, tapi yang kalian harus kalian ingat itu bahwa tekanan ini, tekanan total maksud saya, itu akan mempengaruhi harga Kp. K-nya berubah, gitu. K-nya berubah, makin kecil. Nah, makin kecilnya berapa, itu nanti ya harus dihitung, gitu ya. Tapi yang jelas, kalau ini makin kecil, itu artinya reaksi bergerak ke arah reaktan. Nah, yang terakhir di sini adalah pengaruh perubahan temperatur. Oke, nah, kalau ini lebih mudah dipahami, karena kebanyakan reaksi kimia itu kan berlangsung pada tekanan temperatur konstan. Itu memberikan tekanan keseimbangan. Kalau temperatur berubah, praktis, ya, tetapan keseimbangannya pasti berubah. Makin naik dia, atau makin turun, ya, tergantung nanti perubahannya. Nah, cara melihat apakah dia makin naik atau makin turun itu, kita pakai hukum termodinamika menggunakan asas Gibbs tadi. Jadi, di sini kita lihat delta G0 sama dengan min RT ln K, tadi ya. Bukan delta G0, bukan delta G-nya ya, karena delta G itu akan sama dengan 0, yang tidak sama dengan 0 dari delta G standar. Min RT ln K, yang kemudian akan sama dengan delta H0 minus T delta S0. Oke. Nah, kemudian persamaan ini sama-sama kita bagi, ya, kita bagi dengan T, gitu ya. Maka ini akan menjadi, ya, ini T, ini R ln K, sama dengan delta H0 dibagi T, ini delta S0, T-nya hilang ya, T-nya hilang. Atau dibagi dengan RT langsung, mungkin RT, maka delta H0 ln K itu sama dengan delta H0 per RT, min delta S0 per R sekarang. Gitu ya. Jadi ini ada mengubah persamaan saja. Nah, dari persamaan ini, ya, kita bisa lihat sekarang. Ya. Apabila delta H0 dan delta S0 tidak tergantung pada T, ya, jadi bukan fungsi temperatur, ada ya, ada yang fungsi temperatur. Maka sekarang, kalau reaksi ini eksotermik, berarti delta H0-nya kan kecil dari 0 ya. Delta H0 kecil dari 0, negatif tandanya, negatif kalau negatif ini positif. Ya, positif. Ini harga fraksi ini menjadi positif. Nah, kalau delta H0-nya kecil dari 0 atau reaksi eksotermik, ya, dan kemudian T-nya dinaikkan, T ini diperbesar, apa yang terjadi pada K? Ini mudah kita lihat, kalau T-nya dinaikkan untuk fraksi yang positif, maka harga ini akan makin kecil. Ya. Harga fraksi ini makin kecil, berarti harga K-nya juga akan makin kecil. Oke. Kalau harga K-nya makin kecil, berarti reaksinya bergerak ke arah yang tidak spontan. Atau reaksi, bukan spontan, bukan spontanitas, tapi bergerak ke arah yang endotermik, ya, yang membutuhkan panas. Karena reaksi ke kanannya melepaskan panas. Oke. Nah, sebaliknya, kalau delta H0 lebih besar dari 0, ya, fraksi ini, coba perhatikan fraksi ini, delta H0 lebih besar dari 0, maka dia, ini fraksi ini tetap negatif gitu ya. Karena ini positif, delta H0 ini besar dari 0, berarti ini positif, berarti di min-nya ini tetap dipakai, tidak akan menjadi positif. Nah, kalau temperatur dinaikkan, maka harga ini, ya, justru akan makin positif. Karena negatifnya makin kecil, nanti makin kecil artinya dia akan semakin positif, atau dengan kata lain harganya akan semakin naik. Oke. Nah, kalau K-nya semakin naik, itu berarti reaksinya akan bergeser ke arah produk, gitu ya. Ya, akan bergeser ke arah produk. Atau dengan kata lain,
kalau misalnya tadi apa namanya balik ya. Ini kalau reaksinya tadi endotermik yang ke arah positif, gitu ya. Kemudian K-nya juga makin besar, maka reaksi ini juga akan tetap bergeser ke arah kanan, gitu, ya. Tetap ke arah yang endotermik. Oke, nah ini mungkin hal tambahan barangkali yang pernah selalu pelajari dari Pak SMA. Jadi kalau misalnya di SMA mungkin hanya pernyataan ini yang diperoleh, tapi kalian bisa sekarang menjelaskannya mengapa begitu. Gitu ya. Ini karena berhubungan dengan termodinamika kesetimbangan. Baik. Untuk kesetimbangan hanya itu ya yang kita pelajari, yang sisanya adalah aplikasinya dalam reaksi kimia. Ada satu lagi, sudah capek saya ngomong ini ya, sudah mulai haus dan mulai batuk dan kering tenggorokan. Sorry. Sebentar lagi kita akhiri. Nah, dalam kesetimbangan kimia ini bukan hanya jumlah dan arah yang ditentukan, yang bisa dilihat di situ. Kita juga bisa melihat yang lain, yaitu laju reaksi. Nah, setelah laju reaksi ini kita pelajari nanti di kinetik secara detail. Tetapi di sini yang ingin saya tunjukkan pada saudara bahwa ya, ini sebetulnya gambaran dari proses terjadi reaksi kimia. Reaksi kimia itu baru bisa terjadi apabila aksi di sini, reaktannya dipertemukan satu sama lain, kemudian dengan cara meningkatkan energi sistem. Jadi kalau energi dinaikkan, maka reaktan itu akan bergerak semakin cepat, kemudian dipertemukan. Nah, begitu dia bertemukan nanti ketemu, baru terjadi reaksi. Ya. Jadi satu reaksi kimia butuh namanya energi untuk mengaktifasi. Ini ukurannya macam-macam, ada yang kecil, ada yang besar, gitu ya. Nah, tetapi dalam hal ini, energi aktivasi tidak akan mempengaruhi konsentrasi dalam kesetimbangan. Karena konsentrasi kesetimbangan itu kita ukur di sini ya, pada saat dia sudah menjadi produk, jadi keadaan akhir produk dan keadaan awal reaktan. Karena di sini tidak kita hitung. Ya, apakah reaksi itu kita terjadi dengan kita panaskan atau kita naikkan tekanannya, tidak masalah. Tapi pada saat dia mencapai kesetimbangan, maka yang kita ukur hanya keadaan akhir dan keadaan awal saja. Gitu. Nah, ini yang apa namanya penting dalam kinetika nanti ya. Jadi memang laju reaksinya akan berubah, tapi tidak akan mempengaruhi tetapan kesetimbangan. Karena kalau semakin panas, laju reaksinya menjadi lebih cepat gitu ya, dibandingkan dengan kalau kita inginkan. Nah, ini kaitannya dengan kinetika gitu. Nanti ada perubahan laju reaksi, misalnya di sini kita lihat ada reaksi A menjadi B yang reversible, jadi B juga bisa berubah jadi A, gitu ya. Reversible ini artinya bolak-balik, tapi belum tentu dia setimbang gitu ya, jadi bisa bolak-balik begini. Nah, dalam kinetik dia belum tentu setimbang gitu maksud saya. Jadi laju ke kanan bisa saja berubah tidak sama dengan laju ke kiri, gitu ya. Itu untuk reversible bisa saja seperti itu kalau ditinjau secara kinetik. Tapi dalam sistem kesetimbangan, maka laju ke kanan ini sama dengan laju ke kiri. Jadi mungkin pada awalnya tidak sama, ya. Pada awal tidak sama. Ya. Ini laju pembentukan B, makin lama makin naik, kemudian laju A, makin lama makin turun. Nah, pada saat dia, ini tetap reversible ya, tapi pada saat dia setimbang di sini, ya, laju penguraian A akan sama dengan laju pembentukan B. Nah, ungkapan laju reaksinya adalah laju ke kanan itu K1 kali A, laju ke kiri K2 kali B. Ini sama harganya. Nah, kalau kita bandingkan, ya, maka konsentrasi A akan kita dapatkan formulasi konsentrasi A bagi konsentrasi B sama dengan K1 K2.
Nah, K1, K2 ini kita anggap sebagai tetapan kesetimbangan. Ini dari sisi kinetik. Oke. Nah, dengan cara ini kita bisa melihat bahwa perubahan harga K itu nanti akan bisa mengubah K1 dan K2. Gitu. Kemana reaksi yang bergeser. Atau kalau kita percepat lajunya, bagaimana dengan harga K? Gitu. Atau bagaimana dengan laju, misalnya laju ke kanan kita percepat, bagaimana dengan laju ke kiri? Karena harga K-nya konstan, maka laju ke kiri bisa kita perhitungkan. Itu kita bisa ngitung, kita bisa menghitung berapa masing-masing konsentrasi dalam keadaan kesetimbangan. Oke, saya kira itu prinsip-prinsip dari kesetimbangan kimia yang perlu saudara pahami, gitu ya. Jadi ada beberapa prinsip ya, kalau kita kembali ke awal, yang pertama adalah prinsip termodinamika, itu yang menjelaskan bahwa kesetimbangan itu berhubungan dengan energi bebas Gibbs tadi ya, kemudian reaksinya pada tekanan temperatur konstan dan reversible. Jadi kalau dia reversible, maka nanti kita ikut adalah delta G 0, gitu, dan itu akan ada tetapan kesetimbangan menyatakan bahwa konsentrasi dari atau aktivitas misalnya, dan aktivitas dari zat-zat atau spesies dalam kesetimbangan itu selalu konstan terhadap waktu. Kemudian yang kedua, tetapan kesetimbangan itu macam-macam, ada yang Kp, ada yang Kc, dan Kx, dan itu kita bisa formulasikan hubungan satu sama lain. Dan yang ketiga adalah beberapa jenis reaksi. Ya. Yang ketiga adalah ada beberapa jenis reaksi kesetimbangan, ada gas, ada hidrogen, dan gas ini khusus, maksudnya gasnya homogen. Gitu ya. Ada homogen dan hidrogen mestinya. Kemudian ada yang spesifik gas, ini untuk memudahkan kita kesetimbangan. Nanti ada spesifik larutan yang kita pelajari setelah ini. Nah, yang keempat yang paling penting, bahwa dengan mengganggu kesetimbangan, kita bisa mempelajari karakter reaksi. Nah, karakter reaksi ini kita gunakan untuk menentukan reaksi, arah, jumlah, dan laju reaksi. Nah, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Atau sudah pada tidur semua? Halo? Halo, Pak. Halo, masih bangun? Untuk saat ini belum ada, Pak. Kenapa? Untuk saat ini belum ada. Belum ada, oke. Ya, nanti mungkin hari Rabu ya. Coba kerjakan latihan soal itu, minimal latihan soal itu. Kemudian kalau misalnya ada beberapa aspek yang perlu kita diskusikan lebih lanjut, ya kita diskusikan di sana. Oke. Baik, saya tutup kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang buat kita semua.